Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu berkat tanpa sang sumber berkat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 33 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Sahabatku, kalau Tuhan dihormati manusia, itu wajar dan biasa, sebab memang Dia layak dihormati. Namun, kalau manusia dihormati Tuhan, itu janggal dan sangat jarang terdengar. Dan Musa adalah manusia yang dihormati oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan hendak menghancurkan bangsa Israel, Dia merasa perlu untuk berbicara dahulu. Bahkan seakan-akan meminta izin terlebih dahulu dari Musa. Sampai kemudian Musa membuat hati Tuhan menyesal dan berbalik dari murkanya. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Abraham. Ketika Dia hendak menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia tidak dapat sembunyikan hal itu dari Abraham. Di dalam kitab Kejadian 18 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Rasa hormat Tuhan terhadap Musa masih terus berlangsung ketika Tuhan melihat betapa tegar tengkuknya bangsa itu. Dia hendak melakukan sesuatu, namun Tuhan menyatakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Musa. Hal ini dilakukan juga untuk melihat dan menunjukkan kepada kita semua betapa dalam dan luhurnya Musa mencintai Tuhan Allahnya. Itulah sebabnya Dia pun menghormati Musa sedemikian rupa. Ketika Tuhan berkata, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Hal itu sangat mengerikan dan menggentarkan hati Musa. Musa bahkan memilih untuk tetap tinggal dan bahkan mati di padang gurun jika Tuhan sendiri tidak turut berjalan bersama dengannya. Bagi Musa berlaku satu prinsip: berkat tanpa sang sumber berkat adalah kutuk. Renungkan kebenaran prinsip hidup Musa ini. Tanah perjanjian
akan diraih Musa. Semua musuh-musuh akan dihalau Tuhan. Namun, Tuhan tidak akan turut berjalan bersama Musa. Dan karena hal tersebut, Musa lebih memilih mati di padang gurun. Dapatkah sahabat melihat betapa luhurnya cinta Musa kepada Tuhan Allahnya? Cinta itu terlihat jelas pada anak-anak kecil atau balita. Seorang anak tukang pulung yang digendong ayahnya atau ibunya bisa saja menerima makanan dari tangan orang kaya raya. Tetapi ketika orang kaya raya itu berkata, "Ini makanan berlimpah, mainan, dan uang yang sangat banyak. Tinggalkanlah ayahmu dan ibumu. Mari jadi anak saya." Anak orang kaya. Mungkin anak kecil itu tidak akan pernah mau melakukan hal tersebut. Namun ketika anak itu sudah mulai dewasa, tidak sedikit anak-anak yang rela membuang dan meninggalkan, bahkan menggugat atau membunuh orang tuanya sendiri demi uang. Kadar cinta semakin merosot dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman anak-anak tersebut. Apabila kadar karakter tidak tumbuh seirama dengan bertambahnya usia dan pengetahuan manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Di dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Belajar dan bertumbuhlah dalam karakter yang luhur, sebab akan tiba waktunya kita diperhadapkan kepada tes dan ujian, memilih berkat tanpa sang sumber berkat, atau memilih Tuhan tanpa apapun. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Aku mau terus belajar, mengasihi, dan mentaati firman-Mu, agar karakterku bertumbuh seirama dengan pengetahuan dan usiaku. Amin. Jesus love you, and so do I.